Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Martina Lorenza. Pada saat ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang Microsoft Word 2010, yaitu bagian formatting konten. Pada formatting konten ini terbagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama, apply font and paragraph attribute, kedua, navigate and search through a document, ketiga, apply indentation and tab setting to paragraph, keempat, apply spacing setting to text and paragraph, kelima, create tables, keenam, manipulate tables in a document, ketujuh, apply bullets to a document. Langsung saja saya akan menjelaskan bagian yang pertama tentang apply font and paragraph attribute. Pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemformatan karakter. Caranya, kita pergi ke tab home, lalu pada grup font ini ada beberapa pilihan, yaitu size, font, bold, underline, italic, dan lain-lain. Teman-teman bisa memilih pilihan ini untuk menerapkan pemformatan karakter, misalnya bold atau underline. Selanjutnya yaitu cara mengubah ukuran font. Pertama, kita pilih beberapa kalimat yang ingin diubah ukurannya seperti ini. Kemudian kita pergi ke tab home, lalu font group. Di sini ada grow font dan shrink font. Kita bisa memilih untuk shrink font, yaitu untuk mengecilkan ukuran font seperti ini. Grow font untuk memperbesar ukuran font. Teman-teman juga bisa memilih pada kotak font size ini. Di sini sudah tersedia ukuran font yang diinginkan, teman-teman bisa memilihnya. Selanjutnya cara mengubah huruf besar atau kecil pada teks yang dipilih. Caranya yaitu kita pergi ke font group lagi, lalu change case. Di sini ada beberapa pilihan, misalnya sentence case, lower case, uppercase, capitalized S-word, toggle case. Di sini saya akan mencoba capitalized S-word. Nah, hurufnya akan berubah seperti ini. Selanjutnya cara menampilkan efek khusus ke teks yang dipilih. Caranya kita ke tab home, lalu font group. Di sini ada strike through. Kita klik. Jika kita klik pada strike through ini, pada teks yang kita pilih tadi akan tampil garis seperti ini atau efek khusus. Selanjutnya cara mengubah spasi karakter pada teks yang dipilih. Caranya kita pergi ke font group lagi. Pada bagian ini, di sudut ini kita klik, lalu advance, lalu karakter spacing. Di sini ada spacing, di sini ada pilihan expand, condensate. Teman-teman bisa memilihnya. Saya akan mencoba sebagai contoh, saya akan memilih expand seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menampilkan highlight text. Caranya yaitu teman langsung saja ke font group, lalu di sini ada text highlight color. Teman-teman dapat memilih warna yang diinginkan. Contohnya saya memilih warna biru. Nah, di teks yang telah kita pilih tadi akan muncul warna biru seperti ini. Selanjutnya, cara untuk menghapus pemformatan dari teks yang dipilih. Caranya, kita pilih teks yang ingin dihapus pemformatannya seperti ini.
Lalu kita klik pada clear formatting yang di font group. Otomatis dia akan menjadi seperti semula teksnya tanpa pemformatan seperti bold, underline, atau warnanya seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan applying style, yaitu cara untuk menampilkan panel area gaya dalam dokumen. Teman-teman bisa pergi ke tab file, lalu option, advanced, lalu display. Di sini ada style area pen with in draft and outline view. Di sini teman-teman pastikan untuk mengisi dengan angka positif. Misalnya saya akan isi dengan 2, lalu klik OK. Selanjutnya, untuk cara untuk menampilkan panel style di jendela program atau menambahkan style pada teks. Caranya ke tab home, lalu style group. Di sini ada banyak pilihan style yang bisa kita pilih. Contohnya ada heading 1, heading 2, title, dan pilihan lain seperti strong, emphasis, subtitle, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kedua dari materi, yaitu navigate and search through a document. Pertama yaitu cara mencari kata-kata tertentu pada dokumen. Caranya kita pergi ke tab view, lalu di show group ini kita centang navigation pen, lalu akan muncul kotak navigationnya seperti ini. Selanjutnya cara mengganti atau replace kata yang kita cari di navigation, yaitu caranya kita ke kotak navigation ini, lalu kita cari kata yang ingin diganti, misalnya biner. Setelah kata yang kita cari tadi sudah tersorot seperti ini, lalu kita pergi ke find option and additional search command. Di sini kita pilih replace, lalu kita lihat di sini kata yang kita cari, lalu kita isi sini dengan kata yang ingin kita gantikan dengan kata biner ini. Di sini contohnya saya menggantikan kata biner menjadi kata bilangan. Setelah itu kita klik pada replace all. Oke. Nah, kata biner yang tadi menjadi kata bilangan. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian ketiga dari materi, yaitu apply indentation and tab setting to paragraph. Pertama yaitu cara mengubah indentasi paragraf yang dipilih. Misalnya ini caranya ke tab home, lalu paragraph group. Di sini ada decrease indent dan increase indent. Misalnya saya akan klik increase indent, dia akan seperti ini, dan decrease indent dia akan ke kiri, seperti itu. Selanjutnya yaitu cara memasukkan jeda baris. Caranya kita arahkan kursor ke tempat yang ingin kita jeda, misalnya ini,
Lalu kita pergi ke tab page layout, lalu page setup. Di sini kita pergi ke brick, lalu pilih text swapping. Dia akan seperti ini. Selanjutnya bagian keempat dari materi, yaitu apply spacing setting to text and paragraph. Pada bagian ini saya akan menjelaskan cara mengubah spasi baris. Caranya kita pergi ke tab home, lalu paragraph group. Di sini ada line and paragraph spacing. Di sini kita bisa memilih berapa yang kita inginkan untuk paragraph spacingnya. Misalnya sini akan saya coba yaitu 1,5, seperti itu. Selanjutnya cara mengubah jarak paragraf dari paragraf yang dipilih. Caranya pilih terlebih dahulu paragraf mana yang akan diubah jaraknya. Misalnya saya akan memilih yang ini. Lalu kita pergi ke tab page layout, lalu grup paragraf. Di sini ada before, after. Nah, misalnya seperti ini. Saya akan mencoba. Dan before-nya seperti ini. Seperti itu teman-teman. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kelima dari materi, yaitu create table atau membuat tabel. Caranya kita pergi ke tab insert, lalu table. Lalu di sini kita bisa membuat tabel dengan mengklik pada kotak-kotak ini, berapa kali berapa tabel yang ingin dibuat, seperti ini. Selanjutnya atau dengan cara kita pergi ke table lagi, lalu di sini ada insert table. Di sini teman-teman bisa menentukan berapa kolom atau berapa baris yang teman-teman ingin buat. Misalnya sini saya akan coba 10 kolom dan 2 baris, seperti ini. Di sini juga teman-teman bisa mengubah style pada tab design, lalu tab style, table style. Di sini sudah tersedia banyak style. Saya akan mencoba yang ini. Selanjutnya kita juga bisa membuat tabel dengan cara pergi ke insert, lalu table. Di sini ada quick table. Di sini kita bisa lihat sudah tersedia beberapa template table atau tabel seperti ini. Saya akan mencoba yang ini. Nah, teman-teman tinggal mengedit teks yang ada pada template table ini, seperti itu. Selanjutnya bagian ke-6 dari materi, yaitu manipulate table in a document. Saya akan menjelaskan cara untuk mengurutkan konten pada tabel. Caranya kita bisa pergi ke layout, lalu pada data group ini kita pilih
sort. Pada sort ini kita dapat mengatur data-data pada tabel atau mengurutkan data-data tersebut dengan menyeting pada bagian sort ini. Misalnya di sini ada sort by, then by, seperti itu. Selanjutnya, cara mengubah ukuran kolom dan baris pada tabel. Caranya kita pergi ke layout, lalu cell size. Di sini kita bisa mengubah tinggi tabel dan lebar tabel, misalnya seperti ini, atau seperti itu teman-teman. Atau dengan cara kita bisa langsung menarik pada bagian tabel seperti ini. Seperti itu teman-teman. Dan masih banyak cara-cara lain untuk memodifikasi tabel. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian ketujuh dari materi, yaitu apply bullets to a document. Pertama yaitu cara membuat daftar berpoin atau bullets. Caranya kita pergi ke tab home, lalu pada paragraf group di sini kita bisa langsung pilih saja bullets seperti ini. Dia akan muncul seperti ini sebagai contoh, seperti ini. Baiklah, selanjutnya cara mengubah level daftar berpoin atau bullets yang dipilih. Misalnya saya akan memilih yang ini. Caranya kita pergi ke tab home, lalu paragraf group, lalu bullet. Di sini kita pergi ke change list level. Pada change list level ini kita bisa memilih level yang kita inginkan. Misalnya saya akan memilih yang ini, lalu yang ini. Seperti itu contohnya teman-teman. Selanjutnya cara mengubah simbol bullets. Caranya itu kita pergi ke tab home, lalu paragraf group, lalu bullets, lalu di sini kita tinggal pilih saja simbol yang mana yang ingin kita gantikan. Contohnya saya akan memilih yang ini. Seperti itu. Baiklah teman-teman, saya kira ini saja penjelasan dari materi kali ini. Mohon maaf jika ada yang tidak sesuai dengan materi, dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton.